Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ayuhal ikhwah, salah satu kekayaan Islam adalah Islam memiliki kaidah. Antum bisa lihat agama-agama di luar Islam hari ini. Buddha, Hindu, Konghucu, bahkan agama yang menisbatkan kepada para nabi, para rasul, Yahudi dan Nasrani. Mereka miskin kaidah. Sangat miskin. Antum bisa tanyakan kepada salah satu tokoh mereka. Ambil contoh misalnya pendeta atau pastor. Antum tanyakan, tidak usah banyak-banyak, 10 saja. 10 saja ya. Cari 10 pendeta atau pastor, antum tanyakan tentang hal yang sangat sederhana, yang pasti mereka jumpai sehari-hari. Apa? Ada seorang meninggal, dia meninggalkan istri, anaknya 4, 1 laki-laki, 3 perempuan. Hartanya 100 juta misalnya. Ini kan sesuatu yang terjadi pada diri manusia. Pertanyaan yang sangat mudah kepada Pak Pendeta atau pastor, itu istri dapat berapa juta, anak laki-laki dapat berapa juta, anak perempuan dapat berapa juta. Insya Allah mereka nggak bisa jawab. Kalau toh mereka bisa jawab, maka 10 pendeta 10 jawaban. Kenapa? Ngarang. Masing-masing ngarang. Istihad sendiri-sendiri. Ya. Nah, silahkan yang lain. Yang Buddha, yang Hindu, yang Konghucu, dengan ahli agama yang sama, jawabannya beda. Kenapa? Mereka miskin sekali ilmu, wabil khusus kaidah. Nah, antum bandingkan dengan kaum muslimin. Nggak usah ulama, ustadz saja. Antum tanyakan kepada 100 ustadz, kalau perlu 500, 1000 ustadz. Kasus tadi, ada seorang meninggalkan seorang istri, anaknya 4, laki-laki 1, perempuan 3. 100 ustadz, bahkan 500, 1000 ustadz, jawabannya berapa? 1. Nggak usah ustadz, antum lah. Ya, antum tinggal buka saja kan. An-Nisa surat berapa itu? Ayat berapa itu? 11, 12 ya kan? Nah, istri kan suami meninggal, ada anak, berarti dapat jangan-jangan antum juga nggak tahu nih. Mudah, tinggal baca. Kalau toh antum nggak tahu, tinggal baca. Mereka nggak punya, ini miskin, betul-betul miskin. Kita punya, ada jawabannya jelas gamblang. Istri dapat berapa karena ada mayatnya meninggalkan anak? 1/8. Sisanya buat
anak laki-laki dibagi sedemikian rupa sehingga yang laki-laki 2 kali lipat dari yang perempuan, 2 bagian dari yang perempuan. Lirijali haddul unthayain. Mudah sekali. Nah, sangat disayangkan Islam yang sangat kaya raya dengan kaidah ditinggalkan oleh kaum muslimin, tidak dipelajari. Akhirnya apa? Muncul firqah ini, muncul firqah itu, aliran ini, sempalan itu. Gara-gara apa? Belajar agama tidak pakai kaidah. Akibatnya yang kita lihat sekarang ini. Teman saya pernah cerita kepada saya, mungkin antum kenal ya, Ustaz Abdurrahman Ayub. Sekarang lagi sakit, antum doakan. Butuh waktu setengah jam. Beliau mengatakan kepada saya, butuh waktu setengah jam. Untuk apa? Untuk membikin anak muda yang tidak tahu apa-apa ini sehingga siap meledakkan dirinya, bom syahid katanya, setengah jam. Pakai apa? Kaidah? Tentu bukan ilmu. Ini pembodohan yang luar biasa, syubhat yang luar biasa. Setengah jam, bayangkan, sanggup membikin anak muda yang polos, nggak tahu apa-apa, tapi ingin baik dia, ingin surga, ingin bidadari. Buka surat sekian ayat sekian, surat sekian ayat sekian tentang surga, bagaimana jihad, balasannya apa. Memang begitu, memang begitu. Jangan kalian sangka orang yang mati di jalan Allah itu mati, tapi mereka hidup. Inda rabbihim yurzaqun, diberi rizki di sisi Allah. Apa enggak kelepek-kelepek itu anak muda? Dia enggak tahu apa-apa, dia kosong, dia lugu, polos. Coba berhadapan dengan seorang alim, Ustadz salah, nggak bakalan, ya, hancur mereka. Nah, waktu yang tidak banyak ini, sampai Isya, insya Allah kita akan sedikit belajar tentang kaidah agar antum tambah semangat belajar Islam sesuai dengan kaidah. Jangan asal-asalan, karena sekarang belajar luar biasa asal-asalan. Yang penting ada ayatnya, yang penting ada hadisnya, tanpa kaidah. Apakah mentang-mentang pakai ayat pasti benar, mentang-mentang pakai hadis pasti benar? Nanti dulu. Ya, Khawarij yang mengkafirkan Ali, mengkafirkan Muawiyah, mengkafirkan Amr bin As, membantai satu keluarga Abdullah bin Khubab bin Arad, itu pakai apa? Pakai ayat, inil hukmu illa lillah wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Apa bukan ayat ini? Tapi tanpa kaidah. Ada anak muda datang kepada saya, bertemu dengan saya, mungkin sekarang udah tua. Dia bilang sama saya, kalau nggak salah habis sholat Jumat, dia bilang kepada saya, Pak, tidur setelah sholat Jumat haram. Kaget saya, baru dengar ini. Tidur setelah sholat Jumat haram. Setelah sholat Jumat harus bekerja, harus fantasiru fil ardh, harus punya kegiatan lagi. Baru dengar. Tentu saya tanya dalil. Mana dalil? Nggak tanggung-tanggung yang dibawakan surat Al-Jumu'ah. Bersolat Jumat lagi. Ya. Nggak tanggung-tanggung. Penasaran saya, mana? Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardh. Hebat juga nih anak muda. Ya. Apabila sholat Jumat telah ditunaikan, fantashiru fil apa itu? Fil amr kan? Intasyara yantasiru intashir. Fa'ilnya antum kan? Intashiru. Apa? Al-aslu fil amri lil wujub. Hukum asal dari sebuah perintah adalah
wajib. Gimana ini? Jangankan perintah, khobar saja kadang-kadang menjadi wajib, menjadi perintah. Ya, al-khobar bimakna tolab, al-khobar bimakna amr, kan ada kaidah seperti itu. Insyaallah nanti kita sampai. Ya, wanita-wanita yang dicerai suami untuk menikah lagi, mereka menunggu 3 kali quru. Ya tarabbasna salah satu quru, menunggu 3 kali quru. Nggak ada kata-kata tunggulah 3 kali quru, 3 kali suci atau 3 kali haid. Nggak ada perintah seperti itu, nggak ada. Yang ada ya tarabbasna fi'il mudhari. Kan sepakat para ulama wajib. Nggak ada satupun ulama yang mengatakan menanti masa idah untuk nikah lagi dengan laki-laki lain tidak wajib. Nggak ada, saya kira. Semua ulama sepakat, padahal fi'il mudhari. Apalagi ini fi'il amr. Ini fi'il amr, fantashiru fil ardh. Bertebaranlah kalian di muka bumi. Setelah selesai sholat Jumat, jelas ayatnya. Gimana ini? Gimana ini? Ya, gimana? Apa jawab antum kira-kira? Anak muda ini baca ayat, anak muda ini baca hadis, tapi tanpa kaidah. Kalau dia belajar kaidah, dia akan tahu jawabannya. Bahwa al-amru ba'dan nahyi lil ibahah. Perintah yang jatuh setelah larangan, maka perintah tersebut menjadi apa? Menjadi tidak wajib lagi. Ya, tidak wajib lagi. Karena apa? Karena dilarang. Coba lihat ayat sebelumnya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai'. Ini larangan. Jika kalian mendengar seruan nida, adzan, maksudnya adzan Jumat, maka bersegeralah kepada zikrullah, maksudnya bersegera mendengar, siap-siap mendengarkan khutbah itu zikrullah. Wa dharul bai', tinggalkan seluruh bentuk jual beli. Jual beli ini di sini cuman apa? Cuman contoh, ala sabilil misal, bukan sabilit tahdid, bukan pembatas. Maka antum nggak bisa, saya nggak wajib meninggalkan, saya kan nggak sedang jual beli, saya lagi nyangkul. Nah, nggak bisa. Ini baik di sini cuman contoh urusan dunia terbesar itu ya jual beli. Intinya adalah jual beli, bisa barang, bisa jasa, gitu ya. Dilarang. Ketika azan berkumandang, kita seluruh kaum muslimin dilarang melakukan kegiatan dunia, wabil khusus muamalah. Di sini berselisih para ulama bagaimana perempuan. Bagaimana perempuan? Sebagian ulama mengatakan tetap sama karena ini syiar. Oleh karena itu punya restoran, punya toko, punya ini, punya itu, tutup. Jangan suruh orang-orang perempuan menjaga. Ini secara syiar hilang, maka tutup. Yang terbaik adalah tutup, karena di sini umum, perintah di sini umum. Adapun yang laki-laki tentu fasau ila dzikrillah, mendengarkan khutbah Jumat. Yang perempuan bagi yang mau silahkan, sebagaimana sebagian sahabiah ikut salat Jumat, yang tidak mau di rumah. Jangan menunjukkan aktivitas dunia ketika azan Jumat sudah berkumandang. Berarti dilarang jual beli, dilarang sewa menyewa, dilarang mencangkul, dilarang ini, dilarang. Nah, setelah dilarang kemudian diperintah. Fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardh. Apabila salat Jumat sudah kalian tunaikan, maka kalian harus bertebaran di muka bumi. Perintah yang jatuh setelah larangan, maka perintah tersebut menjadi apa tadi? Tidak wajib. Contoh lain apa? Ziarah
Ziarah kubur. Apakah Nabi pernah memerintahkan ziarah kubur? Pernah. Kalimatnya sama, fi'il amar, fazuruha. Fazuruha, berziarahlah kalian. Berziarahlah kalian. Tapi kenapa tidak ada satupun ulama yang mengatakan berpendapat bahwa ziarah kubur wajib? Karena perintah ziarah kubur diawali oleh larangan ziarah kubur. Kan ziarah kubur dilarang dulu. Maka kalimatnya kan, kuntu nahaitukum an ziyaratil qabr. Dulu aku larang kalian berziarah kubur, tapi sekarang berziarahlah, berziarahlah. Nah, perintah yang jatuh setelah larangan, maka perintah tersebut menjadi tidak wajib. Nah, ini contoh sederhana bagaimana anak muda ini bersemangat untuk mengamalkan ayat, mengamalkan hadis, tapi tersesat, keliru, salah. Kenapa? Tidak pakai kaidah. Sebagaimana orang-orang Khawarij, kaidah yang sangat besar yang mestinya mereka pegangi, mereka buang. Para sahabat yang merupakan murid-murid langsung dari Nabi, yang tentu lebih tahu daripada siapapun, lebih faham daripada siapapun, lebih alim daripada siapapun kaum muslimin, bukannya diikuti, malah dikafirkan. Ini kan keterlaluan sekali. Mereka sangat rusak dalam hal kaidah ini. Maka Ali kafir kata mereka, Muawiyah kafir, Amr bin As kafir. Membenci Utsman, saya kira hanya dua yang mereka cintai, Abu Bakar dan Umar. Mereka cinta kepada Abu Bakar dan Umar, selebihnya mereka benci. Ini rusak sekali kaidah mereka. Dan sampai hari ini mereka rusak sekali. Dan apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam ada persis seperti yang kita saksikan hari ini. Hudatsaul asnan, sufahaul ahlam. Umur mereka masih muda-muda belia, dan pemahaman mereka terhadap Islam, terhadap Al-Quran buruk sekali, sangat buruk sekali. Yaqtuluna ahlal Islam wa yada'una ahlal awsan. Yaqtuluna ahlal Islam, mereka membunuh sesama muslim, dan mereka biarkan para penyembah berhala. Ya, beberapa hari kita saksikan kebenaran sabda Nabi. Bayangkan, habis sholat isya, apa menjelang sholat isya itu dibunuh. Luar biasa, luar biasa kebodohan mereka, gara-gara tidak faham kaidah. Saya berikan kepada antum beberapa contoh yang menarik insyaallah. Tentang perintah dan larangan. Kaidah ini besar. Kaidah ini banyak tidak difahami oleh kaum muslimin. Ketika ada pertanyaan, mana yang lebih besar? Perintah Allah apa larangan Allah? Melaksanakan perintah Allah apa menjauhi larangan Allah? Mana yang lebih besar? Ya. Atau dengan kata lain, mana yang lebih dosa? Tidak mentaati perintah apa melanggar larangan? Mana yang lebih besar dosanya? Kalau mau dicontohkan, mana yang lebih besar dosanya? Berzina apa tidak sholat? Nah, kan gitu. Berzina kan melanggar larangan, tidak sholat, tidak taat kepada perintah. Karena banyak saudara-saudara kita pakai ra'yu, pakai akal, tidak pakai dalil, apalagi kaidah. Ya. Mana yang lebih besar dosanya? Berzina apa tidak sholat? Jawabnya tidak sholat.
yang faham kaidah, yang paham dalil tentu akan mengatakan tidak sholat. Berzina dosa besar sekali. Tidak sholat jauh lebih besar. Gimana kalau saya naikkan, jangan berzina, tapi lebih besar lagi, memperkosa. Nah, kalau zina kan mau sama mau, ya. Ini memperkosa, artinya dia mendolimi, memaksa. Dengan tidak sholat, mana yang lebih besar dosanya? Tetap tidak sholat. Saya naikkan lagi, memperkosa ibunya. Merinding kita dengarnya, ya. Merinding kita mendengar memperkosa ibu. Kayak apa dosanya itu? Memperkosa ibunya. Gak bisa kita bayangkan. Nah, dengan tidak sholat, mana yang lebih besar dosanya? Tetap tidak sholat. Kenapa? Inilah kaidah. Inilah dalil. Mana dalil? Iblis dan Adam. Ini dalilnya, contohnya. Iblis dan Adam. Apa dosa iblis? Ada perintah tidak ditaati, tidak mentaati perintah. Ada perintah dibantah, dan perintah itu jelas, tidak ada syubhat, dibantah terang-terangan oleh iblis. Bukan masalah sujudnya kepada Adam, bukan. Intinya bukan sujudnya, tapi perintah. Perintah. Sekarang seandainya dibalik, Allah mengatakan, wahai iblis, bunuhlah Adam. Sebelum dibunuh, injek-injek dulu, disiksa dulu, habis itu dibunuh. Kata iblis misalnya, nggak mau ya Allah, saya nggak mau, kasihan. Kafir nggak kira-kira iblis? Kafir nggak kira-kira iblis? Kafir. Kafir. Inti kekafiran adalah tidak taat kepada Allah. Karena Allah itu mutlak untuk ditaati. Untuk taat kepada Allah tidak boleh bersyarat. Tidak boleh ada syarat dan tidak boleh, tidak usah mikir. Nah, antum kadang-kadang mau taat saja mikir panjang, ya kan? Nah, meninggalkan tuh perempuan nih, padahal nggak bisa nikah sama dia, dia masih punya ikatan misalnya, mikir panjang. Ya, meninggalkan tempat riba, ini udah tahu nih riba. Mikir 7 tahun baru keluar, ya. Alhamdulillah keluar juga akhirnya, ya. Tapi mikirnya panjang. Beda dengan para sahabat, subhanallah. Begitu Allah katakan rijsum min amali syaitan, najis ini perbuatan syaitan, khamar, langsung dikeluarkan itu khamar, dipecahkan, ditumpahkan di jalanan dengan mengatakan intahaina ya Allah, intahaina ya Rasulullah. Cukup sampai di sini ya Allah, cukup sampai di sini ya Rasulullah. Itu para sahabat. Begitu diharamkan, langsung sami'na wa ata'na. Ya, nggak ada yang nyobain terakhir, nggak ada. Kayak antum, ya, pakai terakhir, nggak ada. Udah haram ya haram, nggak ada terakhir. Itulah para sahabat. Nah, kembali ke iblis dan Adam. Iblis tidak mau taat terhadap perintah Allah dan salah besar. Karena sekali lagi perintah kepada Allah tidak boleh pakai mikir. Karena perintah Allah pasti baik. Karena Allah kan maha baik, maha benar. Tidak mungkin perintahnya salah. Kalau perintah Allah boleh ditaati dengan cara mikir, tentu yang pertama kali mikir ketika diperintahkan oleh Allah, kira-kira menurut antum siapa? Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ketika beliau disuruh oleh Allah untuk menyembelih anaknya Ismail, pasti beliau mikir kan? Ya bayangkan seorang ayah disuruh menyembelih anaknya, perintah apa ini? Perintah apa ini? Ya. Beliau faham kaidah, faham dalil. Beliau tidak berpikir. Ya. Beliau juga tidak mengajak musyawarah, baiknya gimana wahai anakku, tidak. Tetapi memberitahu. Inni ara fil manam anni adba'uka. Bahwa aku lihat dalam mimpiku, aku menyembelih engkau.
Dan mimpi seorang nabi adalah wahyu. Berarti ini wahyu dari Allah. Ibrahim tidak ragu-ragu. Ibrahim sami'na wa ata'na. Begitu pula putranya Ismail, sami'na wa ata'na. Ketika mendengar ayahnya bermimpi menyembelih dia, maka Nabi Ismail mengatakan, if'al ma tu'mar, ya abati if'al ma tu'mar, wahai ayah, lakukan apa yang Allah perintahkan. Satajiduni insyaallahu minas sabiri, insyaallah aku siap, aku sabar. Padahal lewat mimpi, karena Nabi Ibrahim tahu, Nabi Ismail tahu bahwa mimpi seorang nabi adalah wahyu. Seandainya Nabi Ismail tidak tahu mimpi seorang nabi itu wahyu, kira-kira jawaban Nabi Ismail apa? Ya? Wahai anakku, tadi malam aku bermimpi menyembelih engkau. Kata Ismail, namanya juga mimpi, Pak. Nah, kan gitu kan? Ya, namanya mimpi. Kayak kita mimpi, ya kan? Mimpi kita nggak karu-karuan. Mimpi Nabi nggak ada. Adghathul ahlam, mimpi nggak karu-karuan, mimpi kacau tidak ada pada diri Nabi, pada diri Rasul. Kan mimpi ada 3, busra minallah, haditsun nafsi, takhwifus syaitan. Yang 2 ini tidak ada. Yang 2 ini tidak ada pada diri Nabi dan Rasul. Pada diri Nabi dan Rasul hanya ada busra minallah, wahyu. Ya. Nah, sekarang apa dosa Adam? Ada larangan dilanggar. Ada larangan dilanggar, bukan ada perintah. Kalau perintah ke iblis tadi. Kalau larangan ke Adam. Adam dilarang mendekati pohon itu. Wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan engkau dekati pohon ini. Jangan dekati. Adam nekat karena hawa nafsunya. Dan diawali oleh istri atau diakhiri, ya, artinya sebetulnya Adam mampu menahan dirinya karena didesak oleh istrinya Hawa. Maka sabda Nabi apa? Kalau bukan karena Hawa, maka tidak ada wanita yang mengkhianati, menggoda suami. Artinya pengkhianatan wanita, rayuan istri terhadap suami sehingga suami berbuat dosa diawali oleh Hawa. Diawali oleh Hawa. Nah, pertanyaan, mana yang lebih besar dosanya? Adam apa iblis? Sepakat kaum muslimin, sepakat bahkan Yahudi Nasrani bahwa dosa iblis jauh lebih besar dari dosa Adam. Makanya Adam diampuni, kembali masuk surga insya Allah. Iblis tidak kekal di neraka selama-lamanya. Kenapa? Tadi bahwa meninggalkan, tidak taat perintah Allah jauh lebih besar dosanya daripada melanggar larangan Allah. Maka ketika kita merasa bersalah, berdosa, ketika berzina, minum khamr, berjudi, dan seterusnya, maka kita harus lebih takut lagi. Apa? Tidak sholat, tidak puasa Ramadan, tidak zakat, tidak haji. Ini kan semua perintah. Yang terbesar, sholat. Ya. Kita teruskan. Al-yakin la yazulu bisyak. Keyakinan tidak boleh dikalahkan oleh apa? Oleh keraguan. Jadi kalau antum sudah yakin tentang satu masalah, habis itu ragu, maka tinggalkan yang ragu. Pegang teguh yang yakin. Contoh sehari-hari mungkin. Jam 9 pagi antum wudu. Jam 9 pagi antum wudu. Habis wudu antum salat duha misalnya. Habis salat duha antum nyalain komputer, laptop,
ke sana kemari, naik motor, nelpon sana, nelpon sini, bekerja. Terus sampai jam 10, 11, menjelang jam 12, terdengar azan zuhur. Terdengar azan zuhur. Antum ke masjid. Antum lupa. Setelah sholat duha, saya kencing apa tidak ya? Nah, setelah sholat duha tadi, sampai sekarang saya sudah kentut apa belum ya? Ragu. Pertanyaan. Wudu jangan. Wudu apa enggak usah? Umumnya masyarakat wudu Allah amannya lah, cari amannya, ya kan? Wudu, ya. Ini keluar dari kaidah. Keluar dari kaidah. Keyakinan tidak boleh dikalahkan oleh keraguan. Antum jam 9 pagi wudu tadi, yakin apa tidak? Yakin. Yakin sudah wudhu. Habis itu kentut apa tidak? Ragu. Kencing apa tidak? Ragu. Buang air besar apa tidak? Ragu. Ragu tidak boleh mengalahkan yang yakin. Jadi berdasarkan kaidah ini, jangan wudhu. Jangan wudhu. Karena secara kaidah, keyakinan tidak boleh dikalahkan oleh keraguan. Ya. Kecuali dibalik. Saya balik ya. Jam 9 antum kencing. Ya. Terus sampai duhur, terdengar azan duhur, antum ragu, lupa. Habis kencing tadi saya wudu apa enggak ya? Habis kencing tadi saya wudu apa enggak ya? Kadang-kadang wudu, kadang-kadang enggak biasanya antum misalnya. Wudu jangan. Wudu jangan. Wudu. Kan yakinnya kencing, ragunya wudu. Maka yang dipegangi bahwa kita sudah kencing. Wudunya tidak karena ragu. Ya. Ini hati-hati. Tentang yakin dan ragu, ini ada kaidah luar biasa, kaidah dalam Islam. Dan kaidah dalam Islam itu hak. Antum jangan bertanya dalil sebagaimana yang syubhat yang sering kita dengar dari sebagian orang. Salaf mengada-ada, salaf bikin bid'ah. Mana ada Nabi pernah bersabda kepada para sahabat, wahai para sahabat, ketahuilah, catat, tauhid dibagi 3. 1 rububiyah, 2 uluhiyah, 3 asma wa sifat. Mana? Riwayat siapa? Kan muncul subhat itu kan? Salaf katanya membid'ah-bid'ahkan orang. Itu tauhid ada 3, mana dari riwayat siapa? Ya. Terhadap pertanyaan ini antum bisa jawab dengan pertanyaan pula. Nabi bersabda kepada para sahabat, misalnya, wahai para sahabat, hati-hati baca Al-Quran. Nun mati ketemu ba, itu iklab. Bukan min ba'di, tapi mim. Ada sabda Nabi begitu? Riwayat siapa? Nun mati ketemu ba, namanya iklab. Ya, mana ada? Di Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasai, gak ada. Apa itu batin? Nun mati ketemu ba, tidak dibaca mim ba'di, tidak dibaca min ba'di, tapi mim ba'di. Itu kan hak. Itu dipraktekkan oleh Rasul dan para sahabat sehari-hari. Diteruskan oleh para tabi'in, atba'ut tabi'in sampai zaman kita sekarang ini. Kaidah itu. Ya. Tapi Nabi tidak berkata, Nabi dan para sahabat langsung praktek. Itulah keutamaan Rasul dan para sahabat, menonjol di praktek. Menonjol di praktek. Seperti tadi juga kan? Wahai para sahabat, perintah yang jatuh setelah larangan, maka perintah itu menjadi tidak wajib ya? Enggak ada. Nabi bersabda seperti, tapi praktek. Makanya
Nah, para sahabat tidak ada yang mewajibkan ziarah kubur, padahal itu perintah Nabi. Karena para sahabat faham bahwa perintah ini jatuh setelah larangan. Itu difahami dan dipraktekkan. Nah, karena tentu ilmu kita jauh dari ilmu para sahabat, maka perlu adanya teori, perlu ada kalimat-kalimat seperti itu. Ya, adapun Rasul dan para sahabat tidak perlu langsung praktek. Dan begitulah kehebatan Rasul dan para sahabat. Jadi ilmu itu betul-betul dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kaidah itu hidup pada diri Rasul dan para sahabat. Kalau kita hidup di kajian-kajian, pas kajian teorinya bagus, ya, pas kajian teorinya bagus, hukum asal ini begini, begitu ngutang, nggak bayar-bayar, ya. Asal ditagih, afwan ahi, nah, itu kan prakteknya mau kan, teorinya hebat, ini riba, ini maisir, ini goror, ini khid'ah, teori. Begitu praktek nol. Rasul dan para sahabat menonjol di praktek, maka jawabannya itu. Maka ada tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, itu untuk memudahkan. Persis seperti kaidah tadi, untuk memudahkan agar kita menjadi mudah, agar kita menjadi faham. Karena kan jauh sekali jarak dari kita ke Rasul dan para sahabat, itu jauh sekali, sangat jauh sekali. Maka sangat perlu dengan kaidah-kaidah seperti itu. Ya, kita lanjutkan. Kaidah kadang-kadang berupa ayat, kadang-kadang berupa dalil, kadang-kadang berupa hadis. Kadang-kadang tidak ada kalimatnya di ayat, di hadis, tapi merupakan kesimpulan. Ya, seperti yang antum sudah tahu, hukum asal ibadah adalah haram, kecuali yang diperintahkan oleh Nabi. Apakah kalimat seperti ini pernah keluar dari lisan Nabi? Enggak ada. Enggak keluar dari lisan Nabi, tapi beliau dan para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, para imam faham memang seperti itu. Hukum asal ibadah adalah haram. Nah, karena kita ini sangat jauh ilmunya, maka kita sangat butuh dengan kaidah-kaidah ini, penjelasan-penjelasan ini. Ya. Kadang-kadang berupa ayat, berupa hadis. Kalau antum baca di kitab Tauhid misalnya, yang sangat tipis itu luar biasa. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, judul hanya berupa satu ayat. Kaidah itu hanya berupa satu ayat. Saya bacakan ini satu hadis. Wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Apabila aku perintahkan kepada kalian dengan satu perintah, maka apa? Teruskan. Maka kerjakan semampu kalian. Semampu kalian, jangan apa? Jangan maksain. Tahu maksain ya? Tidak bisa berdiri. Jangan berdiri, sholatlah dengan duduk. Duduk tidak bisa, ya berbaring. Dia minta bantuan anak istri untuk memegangin dia supaya bisa sholat sambil berdiri. Benar apa salah? Salah. Allah tidak suka. Allah tidak suka. Allah mau kita semua melaksanakan perintah Allah semampu kita, dengan tenang, dengan nyaman, dengan rehat, dan seterusnya. Maka ketika sholat malam kok ngantuk, maka tidur. Jangan memaksakan. Inilah perintah. Bisa berjalan ke masjid, sholat berjamaah, lakukan. Itu sebuah kewajiban. Nggak bisa, hujan misalnya, maka nggak usah memaksakan. Allah tidak suka. Ya. Kalau kita mungkin suka ya.
Kita punya bawahan. Kita punya bawahan. Hujan-hujan berangkat ke kantor, basah kuyup, mungkin kita bangga. Allah tidak. Allah tidak suka kita taat kepadanya dengan basah kuyup, berdarah-darah, terengah-engah. Tidak. Ya. Maka Nabi melarang para sahabat mengejar jamaah dengan lari. Abu Bakar. Ya. Sudah masuk? Bisa? Belum ya? Beda dengan larangan. Nah, perintah beda dengan larangan. Kalau perintah itu melaksanakan semampu kita, jangan maksain. Bisa kurban, beli kambing. Bahkan 5 ekor, 10 ekor, bahkan Nabi pernah 100 ekor unta, ya kan? Tidak mampu, jangan maksain. Allah tidak suka ketika kita tidak sanggup untuk membeli kambing, lalu patungan. Nah, banyak dari kita patungan. Sukakah Allah? Tidak suka. Kalau patungan itu atas nama 5 orang, 6 orang, jelas tidak sah. Nah, mereka tahu kan nggak sah, maka atas nama 1 orang. Ya, ada tukang ojek 10 misalnya, masing-masing hanya punya 300.000, kan nggak dapat 1 ekor kambing. Nah, maka patungan 300, 10 orang kan 3 juta, dapat seekor kambing. Buat siapa tahun ini? Buat tukang ojek si A, kan sah kan? Orang dikasih ke si A. Tahun depan nanti buat si B, tahun depannya lagi buat si C, tetap 300. Sukakah Allah dengan hal seperti ini? Ini takaluf bukan? Takaluf. Ini membebani diri, maksain. Sukakah Allah? Tidak suka. Kalau bisa, lakukan. Kalau tidak, nggak usah. Nggak usah. Ini dia. Maka salah satu kehebatan salaf adalah hidup ini berjalan apa adanya. Baik dalam hal syar'i, taat, beribadah, atau hal dunia. Para sahabat yang kaya raya seperti Abu Bakar, Utsman, punya ini, punya itu, punya kuda bagus, punya tanah luas. Ada nggak? Ada. Ada. Jelas ada. Tercelakah? Tidak tercela. Sanggup beli. Adapun yang miskin seperti Bilal misalnya, seperti Khabbab bin Arad misalnya, ya sudah, sabar dengan kemiskinan. Ini beda dengan kita. Bisa beli mobil, beli. Enggak bisa, ngutang. Nah, ini kita memaksakan diri. Ya. Dalam hal ibadah begitu. Sebagian dari kita begitu. Ini keliru, ini salah besar. Dalam hal perintah. Beda dengan larangan. Adapun larangan adalah fajtanibu. Jauhi sejauh-jauhnya. Jauhi sejauh-jauhnya. Tidak boleh semampu kalian. Tinggalkanlah khamar semampu kalian. Tinggalkanlah rokok semampu kalian. Ada begitu? Nggak ada. Kan ada ya seorang tokoh yang menasihati seperti itu. Biasanya di hadapan anak-anak muda. Ya kalau belum bisa ninggalin 100%, ya kurangilah. Sehari setengah bungkus lah. Nah, besoknya lagi 1/4 bungkus. Kan lama-lama jadi enggak. Ini keliru. Ini sesat. Ini batil. Lihat para sahabat tadi. Begitu dilarang khamar langsung. Begitu dilarang riba langsung. Ya. Tidak pakai nanti-nanti. Karena secara kaidah tidak mungkin ada seorang manusia yang tidak sanggup meninggalkan larangan. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Adapun manusia tidak sanggup melaksanakan perintah, mungkinkah? Mungkin. Mungkin. Ya. Adakah orang yang tidak bisa sholat dengan berdiri? Banyak. Adakah orang yang tidak bisa puasa? Banyak. Adakah orang yang tidak mampu bayar zakat? Banyak. Tidak mampu haji? Banyak. Ya. Adakah orang yang tidak bisa meninggalkan khamar? Nggak ada.
Adakah orang yang tidak bisa meninggalkan rokok? Nggak ada. Ya, saya nggak bisa, saya nggak mampu. Bohong. Yang benar, saya nggak mau. Nah, cuman diperhalus, saya nggak mampu, saya belum bisa meninggalkan rokok, saya belum bisa meninggalkan khamar, saya belum bisa meninggalkan narkoba. Keliru, batil. Pasti bisa. Pasti bisa. Kalau sholat sambil berdiri, banyak yang nggak bisa. Puasa Ramadan, banyak yang nggak bisa. Tapi tidak minum khamar, tidak berjudi, tidak berzina, pasti bisa. Dari sini batillah kaidah sebagian ahli di dalam pengobatan narkoba. Barangkali antum pernah dengar ya, para ahli pengobatan narkoba mereka membuat satu teori. Apa? Tidak bisa langsung di stop, harus pelan-pelan, harus pelan-pelan dikurangi dosisnya, dikurangi. Ini batil, menurut kaidah batil. Nah, tidak mungkin kita ragu dengan sabda Nabi, ya kan? Kata Nabi, fasribu, jauhi yang namanya larangan. Setiap Allah dan Rasulnya melarang, jauhi sejauh-jauhnya. Apakah di sini ada perkecualian? Tidak ada. Tidak ada perkecualian. Ya, waktu habis. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.